Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi ini saya akan melakukan pembahasan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum di SMP Negeri 1 Pinang Selatan, Kabupaten Melawi. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Kenapa harus asesmen nasional? Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai, sehingga skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Asesmen itu sendiri artinya yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itulah apa pentingnya asesmen nasional. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Adapun kecakapan hidup abad 21 yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berbineka global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi mutu satuan pendidikan diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum (AKM) yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat
untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas terkait untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Sasaran penilaian asesmen nasional, sasaran penilaiannya berupa kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional, sasaran penilaiannya penguasaan siswa terhadap mata pelajaran. Metode penilaian asesmen nasional, penilaiannya berupa MSAT atau Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Sedangkan ujian nasional, metode penilaiannya berupa Computer Based Test dan Paper Based Test. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Untuk memperoleh penilaian tentang asesmen nasional, ada indikator-indikatornya, yaitu asesmen kompetensi minimal (AKM) melalui survei karakter, melalui survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM dinilai melalui asesmen literasi membaca, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian asesmen komprehensi meliputi memahami, mengaplikasi dan menalar. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional berbasis komputer yang bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berikut jadwal pelaksanaannya. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan penilaian prestasi siswa sebagai individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Asesmen nasional tidak hanya diikuti oleh siswa, tetapi juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda, siswa hanya memilih satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawabannya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebut nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Untuk murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca,
dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal masing-masing untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca meliputi konten atau isi berupa teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif pengetahuan yang diharapkan yaitu siswa menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya berupa personal, seni budaya dan saintifik. Konsep numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Pada jenjang SMP terdapat satu level pembelajaran. Pada level pembelajarannya terdapat konten yang dipelajari yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan mempelajari mempresentasikan bilangan cacah, mengenal bangun geometri dan pengukurannya, mempelajari persamaan dan ketidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, rasio dan posisi. Berikut contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Hasil asesmen kompetensi minimum dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada kelompok kompetensi literasi ada 4 kelompok, yaitu kelompok perlu intervensi khusus, di mana murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi terkait teks yang disajikan. Kelompok kedua, kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Kelompok ketiga, kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok keempat yaitu kelompok mahir, murid sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Pada kompetensi numerasi ada 4 kelompok juga. Yang pertama, kelompok perlu intervensi khusus, di mana murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kelompok kedua, kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok ketiga, cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok keempat, mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan strategi pembelajaran. Sekian, terima kasih kegiatan pada hari ini, pembahasan asesmen kompetensi minimum. Salam guru pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.